Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadirin sahabat media Ansor Bangil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat ditegaskan bahwa amal soleh mengikuti petunjuk ilahi dan melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama diperhatikan oleh setiap orang mukmin yang di dalam hati nuraninya telah mencicipi kelezatan iman. Karena amal soleh mengikuti petunjuk ilahi merupakan buah iman alami. Bahkan ia sebagai motor penggerak semua amal kebaikan bagi setiap muslim. Demikian itu, kelezatan iman tidak bisa dirasakan kecuali iman itu betul-betul tertancap kuat di dalam hati yang paling dalam. Sahabat media Ansor Bangil yang dirahmati Allah, seorang mukmin ketika serta-merta hatinya melaksanakan semua petunjuk-petunjuk ilahi, maka terdoronglah untuk berbuat baik dengan ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia benar-benar mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan alam dan menciptakan kehidupan, di mana hak mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur semua makhluknya. Apa saja yang dia kehendaki, manusia hanya bisa merancang konsep. Konsep itu tidak mungkin terlaksana tanpa mendapat izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakannya apa yang dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah Ta'ala fil kitabil karim, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab, yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi seorang perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kesimpulannya, kejujuran, keikhlasan dan ketaatan seorang mukmin sejati, selain dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur dan sang pencipta, ada 3 hal yang harus diketahui. Pertama, dia tahu dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tahu tentang segala sesuatu dan maha tahu tentang apa yang telah disyariatkan kepada hamba-hambanya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruhnya mencapai risalah, dan dia maha tahu tentang syariat itu, yaitu syariat yang membawa realisasi kemaslahatan umat. Qala ta'ala fil kitabil karim, antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Qala ta'ala fil kitabil karim, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216.
Qala ta'ala fil kitabil karim, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, dia tahu secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam segala apa saja yang Ia ciptakan. Artinya, kebijaksanaan Allah itu ialah Allah meletakkan segala sesuatu persis pada posisinya yang tepat dengan bentuk membawa pada realisasi kebaikan atau kemaslahatan, bukan menimbulkan kerusakan. Wallahu alimun hakim. Dia Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahu ta'ala fil kitabil karim, inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, dia faham betul bahwa manusia betapapun pandainya atau majunya cara ia berpikir, ia lemah dari undang-undang yang ia buat untuk dirinya sendiri. Karena keterbatasan ilmu yang memiliki, walaupun luas ilmu pengetahuannya ataupun hebat ketinggian kebudayaannya. Sebab ia terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan perasaan, terpengaruh dengan hawa nafsu atau keinginan duniawi, terpengaruh dengan prinsip yang ia anut, dan terpengaruh dengan beberapa kecenderungan yang mendasarnya. Sahabat media Ansor Bangil, sekian dari saya. Apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.